عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa etika atau adab yang berkaitan dengan masjid, ya. Karena ini masuk 10 terakhir Ramadan, pasti selalu berkaitan dengan masjid. Maka kita akan kupas secara ringkas, ya, sebagian saja, enggak semuanya, tentang etika-etika yang berhubungan dengan masjid, ya. Sehingga kita memang benar-benar menunaikan hak masjid. Bukan cuma masuk, tapi memang ada etika dan adab-adabnya. Sebenarnya banyak, tapi ulun sebutkan sebagian saja. Insyaallah sebagian antum juga sudah banyak yang tahu, ya, tapi kita ulangi lagi supaya lebih memotivasi lagi untuk menjaga adab-adab ketika berada di masjid atau hendak masuk ke dalam masjid. Yang pertama adalah etika yang pertama, ikhlasun niyat lillahi ta'ala. Yang pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita cinta kepada Allah, pasti juga kita cinta kepada rumahnya. Dan masjid termasuk khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat ibadah itu diterima adalah dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ingin pujian dan ingin niat dunia lainnya. Yang pertama adalah fokuskan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhlas ini perkara yang sulit, ya. Sampai-sampai perkataan seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an nashadda 'ala min niyati." Ma'alajtu syai'an nashadda 'alayya min niyati. Tidaklah yang paling sulit aku obati daripada niatku sendiri. Jadi memang niat ini masalah yang sulit untuk diobati. Sekelas beliau saja, seorang tabi'in yang sangat terkenal, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, yang paling sulit aku obati adalah seputar niatku. Memang hati mudah berbolak-balik. Yang kedua adalah al-libasul hasan, memakai pakaian yang bagus, ya, umum, ya. Ketika memasuki masjid karena menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka memakai pakaian yang baik atau bagus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah hiasan kalian ketika memasuki masjid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menyatakan tentang ayat ini. Dalam ayat ini Allah bukan hanya menyuruh manusia untuk menutup aurat saja, tapi Allah juga menyuruh untuk berhias ketika menutup aurat tersebut. Apalagi ketika kita memasuki untuk sholat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma menutup aurat, tapi lebih dari itu ketika kita masuk ke masjid dengan berhias, ya. Dengan berhias, sehingga memang benar-benar maksimal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hiasan, kata Ibnu Katsir, adalah siwak dan minyak wangi. Itu termasuk hiasan. Jadi siwak beda dengan sikat gigi, ya, enggak sama. Walaupun fungsinya sama-sama membersihkan mulut, tapi beda. Ya, sikat gigi beda dengan siwak. Nah, kalau siwak itu ini, ya, kayu arak. Kayu arak, ya. Siwak ini namanya siwak. Kata Nabi kita apa? Siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb, ya. Keistimewaannya adalah siwak itu mensucikan mulut dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersiwak dan memakai minyak wangi itu termasuk hiasan.
Kemudian yang ketiga, ini banyak lah kalau Bapak panjang sedikit. Yang ketiga, tidak memakan atau meminum yang menyebabkan keluarnya bau yang tidak sedap ketika ingin ke masjid. Ini umum ya, apa saja yang menyebabkan bau-bauan yang keluar dari mulut atau jasad kita ya, keringat misalnya, maka kita hindari ketika kita ingin masuk ke dalam masjid. Entah itu bawang merah, bawang putih, jengkol, pete, ataupun merokok apalagi ya. Kadang kita dapati merokok di dalam masjid, cipus. Haramnya double. Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insu. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa saja yang memakan dari pohon ini, pohon yang busuk ini, sejenis bawang ya, yang kalau kita makan menimbulkan bau yang tidak sedap, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Mendekati saja tidak boleh, apalagi masuk. Kemudian Nabi juga menggunakan kalimat di sini dengan menggunakan taukid, nun taukid, menunjukkan penekanan. Memang benar-benar jangan mendekati apalagi masuk ya. Yaqrabanna, ada kalimat nun taukid dan menunjukkan penekanan. Jangan sekali-kali mendekati ke masjid kami apalagi masuk. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insu. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang menyebabkan manusia terganggu. Kalau kita misalnya mencium ketika sholat ya, mencium bau-bau yang tidak sedap, kita merasa terganggu, malaikat pun juga terganggu dengan sebab kita terganggu dengan bau-bauan tersebut. Nah, jadi malaikatnya terganggu, apalagi kita ya, malaikatnya merasa terganggu karena bau-bau yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Jadi malaikat terganggu dengan sebabnya bau-bau yang dikeluarkan oleh manusia. Yang keempat, masih panjang, al-masyu ila sholati bi khusyu' wa sakinah ya. Berjalan untuk sholat menuju masjid dengan khusyuk dan tenang. Jangan tergesa-gesa. Intinya jangan tergesa-gesa. Dalilnya kata Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apabila kalian mendatangi sholat, untuk sholat, maka kalian hendaklah berjalan dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapati imam, maka sholatlah. Ketika kita masuk masjid dan imam sujud, kita sujud. Dan ketika misalnya imam dalam keadaan sujud, kita juga ikut sujud. Jangan menunggu ketika imam berdiri baru kita ikut masuk sholat. Jadi apapun keadaan imam ketika dia sholat, ketika dia sujud kita langsung sujud, ketika dia duduk tahiyat awal misalnya, maka kita ikut duduk tahiyat awal. Jangan menunggu imam berdiri baru kita masuk sholat. Wa ma fatakum fatimmu, dan apa yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Kalau masbuk maka sempurnakan dengan rakaat tambahan yang berikutnya. Yang kelima, doa ketika masuk masjid dan keluarnya ya. Masuknya dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dan doanya, lafaznya di dalam riwayat Imam Muslim, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Kalau masuk, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allah maftahli abwaaba rahmatik, itu masuk. Kalau keluarnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Dalam riwayat lain Abu Daud ada tambahan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sebelum mengucapkan kalimat ini. Jadi mengucapkan salam dan salawat dulu, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalnya, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ada kalimat tambahan salawat dan salam ya ketika masuk masjid dan keluar masjid. Misalnya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar begitu juga, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Semoga pian masih ingat kemarin kaidahnya ketika sesuatu memulai dengan yang kanan ya. Adalah dua perkara. Ketika sesuatu itu berhubungan dengan hiasan, menghias diri, atau dengan memuliakan, maka dengan sebelah kanan. Misalnya ketika kita dalam rangka memuliakan ya, musafahah jabat tangan, maka dengan tangan kanan. Masuk masjid, maka dengan kaki kanan. Kemudian apa lagi? Bersedekah, maka dengan tangan kanan. Untuk berhias, nyisir rambut, maka dengan sebelah kanan. Bersiwak, gigi sebelah kanan. Yang sifatnya hiasan, maka dengan sebelah kanan. Memakai baju, memakai sandal, memakai celana dengan sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika masuk masjid melaksanakan sholat penghormatan kepada masjid. Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi sholat, kalau misalnya pian masuknya waktu duha, pian sholat duha, otomatis di situ juga sekaligus sholat tahiyat masjid. Kalau pian misalnya tengah malam ya, sholat tahajud, maka sholat tahajud otomatis juga sholat tahiyat masjid. Intinya adalah umum ya, bukan berarti namanya sholat tahiyat masjid. Apapun keadaan antum sebelumnya, entah sholat duha, sholat tarawih, kemudian antum melaksanakan sebelum duduk, maka itu dinamakan sholat tahiyat masjid. Yang berikutnya, semoga tidak kepanjangan, bolehnya bertelentang di dalam masjid. Misalnya guring, bertelentang, bukan tiarap ya. Bertelentang itu bahasa Banjarnya apa? Ya bertelentang. Ya bertelentang ya. Ya boleh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Jadi sahabat bernama Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terlentang di dalam masjid dalam keadaan meletakkan salah satu kakinya ke atas kaki yang lain. Jadi Nabi terlentang, kemudian kakinya diandak ke atas ya, diandak ke atas seperti ini ya. Kemudian kana Umar wa Utsman yaf'alani dzalik. Kemudian diikuti juga oleh Umar dan Utsman, mereka tidur telentang sambil kakinya ditumpang. Ditumpang ya, ditumpang. Nah, perlu diperhatikan ya, ketika tidur dalam keadaan seperti ini atau tidur dalam keadaan apapun, perlu diperhatikan jangan sampai terbuka aurat ketika tidur. Perlu diperhatikan jangan sampai terbuka aurat ketika tidur. Apalagi pian peigawan ya, usik pulang. Maka usahakan double pakaiannya ya. Jangan sampai ketika pian tidur i'tikaf terbuka aurat. Terbuka aurat. Kemudian berikutnya masih banyak. Larangan jual beli dalam sholat ya, baik skala besar atau skala kecil. Kalaupun bukan berarti pian pahami menggelar dagangan di masjid, enggak. Pian bisa berjualan dengan satu pulpen walaupun bekas, maka itu termasuk jual beli. Bukan berarti pian menggelar dagangan, enggak. Ulun bawa pulpen bekas pulang ulun jual di dalam masjid, maka ini termasuk larangan jual beli di dalam masjid. Karena masjid khusus disediakan untuk
beribadah kepada Allah, bukan dalam urusan dunia, bukan dalam urusan jual beli. Sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, "Man ra'a dzalika falyad'u la arbahallahu tijaratak." Jadi memang kalau kita misalnya melihat ya orang yang berjualan di dalam masjid, kita doakan semoga dia tidak diberikan untung oleh Allah perdagangannya. La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdagangan kamu. Jadi didoakan rugi ya ketika kita melihat orang berjualan di dalam masjid. Dan ini juga berlaku ya terhadap bangunan atau ruangan yang menempel di dalam masjid. Nah, misalnya kamar ini, kamar imam atau kamar sound system, ini termasuk juga ya, berlaku juga hukum terlarangnya jual beli. Kalau ada berjualan es, nah kata boleh lah. Misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah bolehnya makan dan minum di dalam masjid. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Harith Az-Zabidi. Kata beliau, "Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma." Dulunya kami makan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau hidup, fil masjid, di dalam masjid. Apa yang kami makan? Al-khubza wal lahma, roti dan daging. Jadi boleh makan minum di dalam masjid. Tapi perlu diperhatikan ketika kita makan dan minum di dalam masjid, jangan sampai mengotori masjid tersebut. Ya. Catatannya jangan sampai mengotori masjid tersebut dengan sisa-sisa makanan atau minuman yang kita makan. Berikutnya, istihbabu intiqalil makan idza na'isa. Disunnahkan atau dianjurkan berpindah tempat apabila kita mengantuk. Disunnahkan kita berpindah tempat ketika mengantuk. Dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'isa ahadukum wa huwa fil masjidi falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi." Nah, jadi memang ada perintah ketika kita ngantuk untuk mengusir ngantuk tersebut berpindah tempat duduknya. Dalam riwayat yang lain, ketika kita berada hari Jumat ketika khatib sedang naik ke mimbar ya. Kan kadang kita susah ya, penuh misalnya, gimana pindahnya untuk mempraktekkan anjuran Nabi. Antum bisa pindah tukaran tempat sama teman yang dihiga. Walaupun teman ngantuk atau kada bisa mempraktekkan hal seperti ini. Misalnya sasak ya, banyak orangnya misalnya penuh, antum bisa tukaran dengan orang yang di samping antum. Kemudian yang berikutnya ya, muhafazatul lisan min kalamin fahish wa ma la yaliqu fil masjid qasyah. Menjaga lisan dari ucapan yang jorok. Nah, jadi kada boleh ya bepandir, apalagi ceramah lah isinya jorok. Isinya bahasa Banjarnya apa? Lanji. Kada boleh. Apalagi ceramah lah, maka kada boleh. Kalau perkataan yang jorok dan apa yang tidak pantas diucapkan di dalam masjid seperti teriak ya, seperti teriak-teriak di dalam masjid. Kemudian sebelum terakhir masih ada 2 lagi, 3. Larangan membikin halaqah atau lingkaran yang mana dibahas di situ adalah urusan dunia. Jadi ada halaqah, lingkaran, tapi membahas masalah dunia. Ada larangannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim yang dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yahliquna fi masajidihim wa laysa humumuhum illa ad-dunya wa laysa lillahi fihim hajah fala tujalisuhum." Kata Nabi kita, akan datang suatu masa yang mana manusia mereka membuat halaqah atau lingkaran, ya. Halaqah lingkaran, orang duduk melingkar, itu namanya halaqah di masjid-masjid mereka. Walaysa humumuhum illa dunya, dan tidak ada kepentingan mereka kecuali dunia. Jadi yang diobrolkan, diberbincangkan adalah masalah dunia. Dan Allah pun tidak ada keperluan kepada mereka. Apa kata Rasul? Fala tujalisuhum, maka kalian jangan duduk bersama mereka. Jadi larangan jangan duduk bersama orang-orang yang membuat halaqah yang diobrolkan adalah masalah dunia. Kemudian yang berikutnya adalah adamul buzaq fil masjid, larangan berludah di dalam masjid. Kalau dulu kan ketika ada yang berludah karena lantainya terbuat dari tanah, ya, maka kafaratnya, penebusnya dengan dikubur atau ditanam, ya. Satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Berludah di dalam masjid itu satu dosa, dan kafaratnya, penebusnya atau penghilangnya, dengan menimbunnya. Itu kalau masjid lantainya terbuat dari tanah seperti di zaman Nabi. Tapi kalau lantai seperti ini, maka pian harus lap. Kafaratnya harus dengan dilap, ya, sebagai penebus dosa pian tadi. Nah, kemudian gimana kalau kita misalnya kita sholat, ya, sholat dan kita punya penyakit zukam atau flu, ya, sehingga ketika sholat netes yang dalam hidung ini, ingus, ya, netes misalnya. Maka apa yang kita siapkan, ya. Yang pertama adalah tisu, pian bawa tisu atau sapu tangan. Atau kalau enggak ada, tiba-tiba pian kena penyakit flu, pian bisa sapukan dengan ujung baju, pian lap dengan ujung baju pian, sehingga itu tidak menetes ke lantai. Entah dengan ujung baju atau ujung seperti ini, ya. Kalau gamis kan kali ditarik dengan ujung ini, lengan baju, ya, sehingga tidak mengotori masjid titikan. Ya, yang terakhir, dikarenakan 10 terakhir bulan Ramadan, ya, sangat giat kita berada di dalam masjid, sehingga kita teringat satu hadis yang mana 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, yang salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi apalagi orang itikaf, ya, 10 hari penuh full misalnya, Masya Allah. Dan kita harapkan semoga itu berlanjut di bulan-bulan berikutnya, bukan cuma bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan keutamaan ini. Setidaknya ketika azan berkumandang 5 kali sehari pian ke masjid, ada pengajian pian ke masjid, dan macam-macam kegiatan ibadah lainnya, sehingga hati kita terikat bukan cuma di 10 terakhir Ramadan saja, tapi di luar bulan lainnya, sehingga kita mendapatkan keutamaan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum ketahui, an-nasu yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia itu digiring menuju ke padang mahsyar dalam 3 keadaan: tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa khitan, persis ketika kita lahir. Tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa dikhitan. Kemudian apalagi? Keringat membanjiri orang-orang tersebut, ya, tergantung amalnya. Ada yang mata kaki, ada yang lutut, ada yang sampai menenggelamkan dia kepada sampai telinga, ya. Itu adalah amalnya. Yang berkata demikian adalah amalnya. Maka sangat diharapkan di saat itu adalah naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan naungan enak, ya. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, bukan cuma di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lainnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.